Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Santoso, salah satu peserta yang mengikuti program Personality Plus Hypnosis and NLP for Teaching yang telah diselenggarakan oleh PT Weldan Utama Group pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2020. Pada pelatihan ini secara global bisa saya simpulkan bahwa terkait dengan program ini adalah salah satunya bagaimana mengajarkan kepada kita terkait dengan seni berkomunikasi kepada lawan bicara kita, sehingga apa pesan yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita bisa diterima sesuai dengan keinginan kita. Dari pelatihan ini ada hal yang bisa saya tangkap. Salah satunya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, terdapat 3 aspek komunikasi. Yang pertama adalah dengan kata-kata, kemudian dengan bahasa tubuh, dan dengan nada suara. Sesuai dengan hasil riset, ketika seseorang berkomunikasi dengan lawan bicara, maka ketika berkomunikasi dengan kata-kata, kurang lebih 7% komunikasi yang kita lakukan itu bisa terserap atau bisa sampai oleh lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan nada suara, sesuai dengan hasil riset, itu sekitar 38% komunikasi yang kita lakukan itu sampai kepada lawan bicara kita. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan bahasa tubuh. Nah, dari hasil riset, ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita dengan bahasa yang didukung dengan bahasa tubuh, maka komunikasi kita itu bisa sampai kurang lebih 55%. Nah, dari 3 aspek ini sudah seyogianya seseorang ketika berkomunikasi itu memperhatikan ketiga aspek yang tersebut tadi, supaya komunikasi kita dengan lawan bicara itu bisa sampai dengan maksimal. Nah, ketika kita berkomunikasi kepada orang lain menyampaikan sebuah informasi, tentunya informasi yang kita sampaikan itu akan disimpan dan diingat oleh lawan bicara kita. Dari segi ini, maka kita ketahui bahwa otak manusia itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak sadar dan otak bawah sadar. Di mana otak sadar ini akan menyimpan dan mengingat pesan atau komunikasi yang kita sampaikan sesuai dengan penelitian sebesar 12%. Kemudian otak bawah sadar manusia ketika dalam menerima dan mencerna informasi itu sekitar 88%. Kemudian dari otak sadar dan otak bawah sadar, atau yang biasanya kita sebut pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, di antara keduanya itu terdapat sebuah area di mana itu kita sebut dengan critical area. Di mana critical area ini salah satunya adalah salah satu fungsinya sebagai filter atau penyamping informasi, di mana informasi yang masuk ke dalam pikiran manusia itu akan difilter oleh sebuah area di mana yang kita sebut dengan critical area. Dan critical area ini merupakan sistem pelindung diri atau sistem pelindung otak dari polusi informasi atau segala informasi yang masuk ke dalam otak manusia, sehingga ini akan disaring dari otak sadar atau pikiran sadar menuju pikiran sebelum masuk pikiran bawah sadar. Kemudian critical area ini atau area pembatas ini ya antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, di mana critical area ini jika disambungkan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan murid di sekolah, salah satunya sangat bermanfaat sekali apabila seorang guru
itu mampu dan mau memahami terkait dengan bagaimana pentingnya hipnosis for teaching ini. Nah, pada saat ini pula saya ketahui bahwa seorang guru ketika menyampaikan pembelajaran kepada siswa, maka tentunya siswa atau siswi ketika mencerna, menerima informasi yang disampaikan oleh guru, tentunya mereka pun juga secara otomatis akan sampai kepada critical area atau area kritis yang berada di otak para siswa tersebut. Nah, oleh karena itu, seorang guru hendaknya mampu menembus critical area siswa dengan cara salah satunya adalah membuat para siswa sebelum belajar itu merasa rileks, merasa nyaman. Bagaimana rileks atau nyaman ketika mereka sebelum benar-benar siap untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah memfokuskan pikiran siswa-siswi sebelum mereka menerima pelajaran. Dan yang ketiga, yaitu komunikasi kepada siswa dengan kondisi pikiran siswa itu berada di pikiran bawah sadar. Sehingga ini berhubungan dengan gelombang otak siswa yang nantinya harapannya adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang guru itu mampu diterima oleh seluruh siswa tanpa adanya protes dalam tanda kutip ya, seperti itu menurut istilah saya. Selanjutnya seorang guru pun juga harus memahami bahwa gelombang otak manusia dalam hal ini ketika membicarakan terkait dengan pembelajaran di sekolah, bahwa gelombang otak siswa atau siswinya itu terdiri dari 4 gelombang atau biasanya 5 secara lengkapnya. Yang pertama gelombang otak yakni gelombang otak delta, kemudian yang kedua gelombang otak theta, kemudian yang ketiga adalah gelombang otak alfa, dan yang keempat gelombang otak beta, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah gelombang otak gamma. Nah, sudah seharusnya seorang guru itu mampu bagaimana mengkondisikan siswa yang awal mulanya dalam gelombang otak theta itu menjadi mohon maaf dalam kondisi gelombang otak beta itu bisa dikondisikan dalam kepada gelombang otak alfa, sehingga pada gelombang otak alfa ini seluruh siswa itu mampu menerima komunikasi informasi yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian lebih dalam lagi siswa itu nanti bisa dikondisikan dalam gelombang otak theta, sehingga seluruh komunikasi pesan-pesan moral yang disampaikan oleh seorang guru itu benar-benar menancap pada diri siswa. Nah, selanjutnya untuk mengembalikan kondisi semula, guru tersebut mengubah atau mengkondisikan lagi dari gelombang otak theta menuju gelombang otak alfa, dan begitu dari gelombang alfa menuju gelombang beta. Kemudian informasi lain atau wawasan baru yang bisa saya pelajari yakni bahwa sesungguhnya otak manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama adalah otak reptil yang biasa dikenal dengan otak penjaga, kemudian yang kedua adalah otak limbik yang biasanya disebut juga dengan otak mamalia, dan yang ketiga adalah otak neokorteks. Dalam hal ini yang biasanya disebut dengan otak pemikir. Selanjutnya pada poin berikutnya yakni terkait dengan personality, di mana personality ini kita kenal dengan istilah kepribadian. Dari kepribadian saya ketahui
terbagi menjadi 4 jenis, yakni ada jenis kepribadian sanguinis, kemudian jenis kepribadian koleris, yang ketiga jenis kepribadian melankolis, dan yang keempat jenis kepribadian flegmatis. Dari 4 kepribadian ini memiliki ciri-ciri masing-masing, di mana kepribadian sanguinis ini memiliki ciri salah satunya adalah optimisme yang sangat tinggi, kemudian memiliki selera humoris juga. Selanjutnya pada kepribadian koleris itu memiliki ciri-ciri yakni sifat yang menggebu-gebu, kemudian percaya diri yang tinggi. Kemudian pada tipe kepribadian yang ketiga yakni melankolis, di mana kepribadian melankolis ini memiliki beberapa ciri, salah satunya adalah menghindari hal-hal yang baru dan teliti, kemudian rajin, serta perfeksionis. Sedangkan kepribadian yang keempat yakni flegmatis, di mana salah satu cirinya adalah menyukai kedamaian, kemudian suka membantu orang lain. Nah, ini ada 4 jenis-jenis kepribadian yang saya simpulkan. Kemudian dari kepribadian yang melekat pada seseorang itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang pertama adalah dari faktor intrinsik, bisa jadi dari faktor intrinsik ini dipengaruhi oleh sikap atau bakat orang tersebut. Kemudian dari faktor ekstrinsik itu dipengaruhi oleh sosialisasi atau budaya orang tersebut di mana dia tinggal. Kemudian faktor yang ketiga adalah terkait dengan faktor intrinsik juga, yakni terkait dengan kemampuan, kemudian bakat, kemudian sikap, kebutuhan, motivasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Sedangkan faktor ekstrinsik yang lain, yakni terkait dengan belajar, kemudian pengalaman seseorang, dan introspeksi seseorang itu akan mempengaruhi kepribadian orang tersebut. Selanjutnya terkait dengan hipnosis, di mana hipnosis pengertian secara global adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Di mana selanjutnya membahas terkait dengan hipnosis for teaching, atau yang biasanya kita kenal dengan atau kita sebut dengan hypnoteaching, di mana hypnoteaching ini yang bisa saya pahami bahwa hypnoteaching ini merupakan sebuah pengembangan dari sebuah metode pembelajaran yang menggunakan sugesti positif, kemudian yang disampaikan kepada peserta didik supaya apa yang disampaikan oleh seorang pengajar itu sampai kepada alam bawah sadar para peserta didiknya. Selanjutnya terkait dengan prosedur atau langkah-langkah praktis dalam hypnoteaching yang saya bisa serap, yakni ada beberapa poin. Yang pertama adalah preinduksi, di mana preinduksi ini seorang pengajar itu menyampaikan salam dan membangun kedekatan dengan siswanya dengan menyamakan gerak atau menyamakan suara. Nah, kemudian di langkah kedua itu yakni induksi, di mana seorang guru itu bercerita terkait dengan kejadian-kejadian yang mungkin pernah terjadi atau sedang terjadi atau yang sedang viral-viralnya, dengan menggunakan ekspresi, kemudian menggunakan emosi, kemudian cerita yang seru, menyenangkan, seperti itu. Kemudian pada langkah ketiga itu menggunakan depth level test, di mana
seorang siswa itu diuji fokusnya ya, terkait dengan kefokusannya terhadap apa yang disampaikan oleh seorang guru. Misalnya guru tersebut dalam mengkondisikan siswa supaya lebih fokus lagi, itu misalnya ketika seorang guru itu menyampaikan kata-kata hai, kemudian siswanya itu menjawab dengan halo atau mungkin dengan gerakan-gerakan yang lain yang sesuai dengan instruksi guru tersebut. Kemudian pada poin yang keempat yaitu menggunakan yaitu pada tahap deepening, di mana seorang guru menyampaikan sebuah imajinasi. Siswa diminta untuk berimajinasi, kemudian guru sambil memberikan bimbingan sehingga siswa mampu berimajinasi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh guru tersebut. Kemudian di poin yang kelima yaitu sugesti. Nah, di poin yang kelima ini yang bisa saya pahami di mana seorang guru itu berusaha menyampaikan pesan-pesan positif kepada siswanya terkait dengan apa yang ingin guru harapkan. Dan di poin yang keenam yaitu terminasi, di mana pada poin ini yang bisa saya pahami yaitu guru tersebut memberikan pertanyaan untuk mengaktifkan siswa ya, untuk mengaktifkan siswa sehingga siswa bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dalam hal ini guru mulai mengaktifkan gelombang otak atau neuron supaya siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian yang terakhir adalah post-hipnosis, di mana post-hipnosis ini adalah pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya ada hal yang juga menjadi catatan saya di mana dalam hypnoteaching ini diingatkan bahwa konsentrasi siswa itu maksimal 20 menit. Jadi konsentrasi belajar siswa itu maksimal 20 menit. Oleh karena itu lebih dari 20 menit itu seorang siswa itu akan merasa bosan. Oleh karena itu dalam hal ini guru dituntut untuk melakukan improvisasi bagaimana siswa itu tidak merasa bosan atau tidak merasa jenuh ketika pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, itu sekilas yang bisa saya tangkap dan bisa saya simpulkan dari pelatihan program yang bisa saya ikuti selama 3 hari ini. Terima kasih.